Yo guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game FIFA Mobile lagi. Jadi kali ini tujuan utama gue sebenarnya nggak main FIFA. Jadi kita bakal ya ngobrol-ngobrol santai lah ya tentang dunia bola biasa. Ntar gue lihat dulu misi harian yang belum gue jalanin. Oh, main 1v1, oke. Cetak 20, oke lah. So guys, jadi kalian kalau ada yang nonton laga Liga Champion gimana guys? Ada yang udah kesel timnya kalah? Atau ada yang seneng nih timnya menang? So, gue kemarin juga mau bahas tentang Liga Inggris juga karena Liga Inggris gue suka. Jadi ya gue bakal bahas dan ya Arsenal yang seperti kalian ketahui kalah cuy. Damn ya. Akhirnya win streaknya Arsenal pecah juga cuy. Dan ya pecahnya nggak lain nggak bukan sama susah gue ngomongnya nih, sama Manchester United guys pecahnya cuy. So kita langsung main aja juga lah ya. Ya jadi pecah sama Manchester United. Dan ya menurut gue untuk segi permainan Arsenal sih oke lah ya. Cuma memang Manchester United memang bagus sih, lagi bagus dia. Dan juga kan Fred dan Lord kita Harry Maguire itu nggak dimainin cuy. Jadi menurut gue ya gimana ya, kekuatan MU itu bertambah kalau mereka nggak dimainin. No offense ya guys, ini pendapat pribadi gue aja. Ayo kita main dulu. Menurut gue sih, sayang banget cuy kalau misalkan win streaknya loss. Kayak sayang aja gitu. Padahal udah 5 laga nggak terkalahkan dan ya kalah abis tuh. Ya walaupun tetap posisi 1 cuma nggak ngaruh juga cuy. Dan ini jadi susah banget main ini, gila. Gue agak gimana gitu pas nonton 3-1 cuy. Dan berita yang paling mengguncang gua itu beritanya Thomas Tuchel cuy. Dipecat cuy sama Chelsea. Gue juga gak ngerti kenapa dipecat Thomas Tuchel. Gila loh dia. Iya sih dia kalah 4-0 ya sama Napoli ya. Ya cuma memang Chelsea lagi underperform cuy. Dan menurut gue sih keputusan manajemen Chelsea juga nggak terlalu salah juga cuy. Karena Thomas Tuchel tuh suka ngamuk-ngamuk sama pemainnya cuy. Menurut gue untuk seorang pelatih itu nggak bisa sih ngamuk-ngamuk sama pemain. Ini susah banget lawannya, anjim. Sayang sih Thomas Tuchel itu. Padahal dia tuh bener-bener ibaratnya bener-bener nggak yang punya taktik banyak gitu loh cuy. Kayak seharusnya dia tuh gini, 3 back dia kan formasinya itu udah kebaca ya menurut gua. Nah dia itu nggak bisa menghilangkan ketergantungan dia dari formasi 3 back gitu loh. Selalu pakai formasi 3 back yang menurut gua tuh udah uzur cuy. Di Liga Inggris tuh pelatih itu butuh dalam satu pertandingan mungkin bisa 2-3 taktik gitu yang mereka mainin. Nah kalau Thomas Tuchel ini menurut gue memang agak kurang karena dia selalu ngandelin 3 back dan menurut gue itu udah nggak bisa. Dari pekan awal aja tuh Chelsea udah terseok-seok cuy. Udah nggak menakutkan kayak dulu Chelsea, jauh. Kayak maksud gue untuk mendatangkan pemain mereka juga ya, maksud gue Koulibaly cuy, itu dia belum siap sih untuk mental. Koulibaly ya menurut gue tuh dia belum siap untuk main di Liga Inggris. Terus masalah Liverpool juga sama tuh, menurut gue lagi underperformnya parah banget. Kalau Haaland tuh udah Haaland tuh udah another level sih. Maksud gue itu Haaland cuy, another level. Dan udah bener-bener Pep itu bagus banget untuk ngegituin Haaland gitu, untuk molesi Haaland itu. Beda sama Nunes cuy. Nunes
gua nggak gimana, cuma dia emang masih muda dan gampang terprovokasi, dan menurut gua untuk permainan tuh masih belum cocok gitu sama si Klopp. Sedangkan kalau si Haaland itu gila sih menurut gua, dia kayak udah kenal lama Klopp gitu, kenal lama sama Pep Guardiola gitu, langsung gacor cuy. Dan ya aduh, gue ngelihatnya nggak apa ya, jujur emang agak jadi nggak seru sih persaingannya. Jadi ibaratnya kemungkinan paling besar tuh Liga Inggris juaranya ya Manchester City lagi cuy. Kalau dilihat dari tim-tim lain, Arsenal sebagai pendukungnya sendiri bahkan gue masih belum bisa jamin kalau dia bakal bisa terus-terusan kayak begini. Gue ngelihat permainan mereka bagus, iya permainan mereka bagus. Kita masuk mode manager ya guys, gue belum mainin juga nih. Permainan mereka bagus, cuma masalahnya mereka tuh di finishing sih agak kurang ya menurut gue. Tapi ada juga beberapa spekulasi, ini mungkin pembelaan ya dari pendukung Arsenal. So, jadi kalian tahu lah ya wasit yang memimpin pertandingan MU Arsenal itu siapa. Gue nggak usah jelasin kan, kalian bisa google sendiri. Terus kalian bisa lihat historinya juga, gimana dia memimpin pertandingan MU itu gimana. Untuk gol pertama Martinelli ya, menurut gue juga gak bisa giniin wasitnya sih. Cuma sebagai pendukung Arsenal gue sih terima mungkin ya kalau itu dianulir. Cuma untuk untuk moral, mental, Arsenal tuh masih kurang banget cuy. Maksud gue kalau gol pertama itu sah, menurut gue ini loh masih yang masih yang pasti mental mereka tuh bagus gitu. Itu sebenarnya mental Arsenal tuh hancur waktu gol pertama itu nggak sama sekali nggak ini cuy, nggak disahin. Kalian lihat lah, langsung parah banget cuy. Dumfries. Bahaya nih. Tchouaméni out, pelanggaran nggak? Nice. Nggak apa-apa, corner, yang penting nggak pelanggaran. Ini corner. So kita lihat Rudiger, nggak dapet. Nice dibuang. Dah kita ini dulu deh, kita custom dulu ya. Ayo Ake. Guardado itu Guardado tuh Ake nomor 6. Ayo lah cuy. Guardado nggak nyundul sih tapi pendekan. Jadi menurut gue tuh kasihan banget Arsenal tuh. Untuk permainan oke loh. Dan ya kalian yang pendukung Liverpool, kalian bisa pembelaan kalau misalkan Liverpool tuh lagi kesusahan gelandang. Iya, pada cedera gue tahu. Dan menurut gue kenapa nggak dibeli loh gelandang baru gitu, maksud gue untuk ngelapis. Ya who knows, mungkin si Klopp punya banyak strategi lain. Menurut gue Klopp tuh masih bisa banget lah dia. Bisa banget untuk bersaing di Liga Inggris. Tapi kalau kalian ngikutin Klopp, kalau kalian ngikutin Klopp nih dari zamannya di FC Mainz ya namanya ya. Dia tuh punya kutukan 7 tahun cuy. Jadi tiap 7 tahun dia ngelatih suatu klub itu pasti bakal turun gitu performanya. Di FC Mainz saja nih contohnya. Di FC Mainz itu awalnya dia bisa bikin FC Mainz itu tahun berapa ya, gue lupa deh. Pokoknya FC Mainz itu kalian bisa searching juga di Google, waktu dilatih Klopp. Itu dia promosi pertama di Bundesliga cuy. Pertama kali ke Bundesliga itu sama Klopp. Abis itu dia di posisi 7 kalau gue gak salah, 7 atau 11 gitu, gue lupa. Nah abis itu pas tahun ke-7 itu dia degradasi lagi cuy, ke kasta kedua Bundesliga. Dan di situ Klopp ngundurin diri, ya nggak? Terus kalian seperti yang kalian tahu, Klopp itu pindah ke Dortmund. Dan di Dortmund menurut gue Klopp itu oke banget. Dia bisa bawa Dortmund tuh 2 kali juara Bundesliga kalau gue nggak salah inget.
dan bisa di Liga Champions tuh berbicara banyak loh Dortmund. Tapi setelah tahun ketujuhnya dia, Dortmund itu bener-bener jadi apa ya? Jadi jatuh cuy, ngedrop Dortmund itu. Oh gol cuy, mantap. Dortmund itu jadi ngedrop dia performanya. Nah, kalau kalian hitung si Klopp itu udah mulai tahun ke-7 ya, atau udah lewat, gue lupa. Pokoknya masih sekitar tahun ke-7 nih di Liverpool. Dan laga-laga awal Liverpool itu menurut gue agak-agak kurang ya untuk, walaupun kalau kalian ingat dia ngebantai, anjir gol lagi cuy, kalah sundulan parah. Ya kalau kalian inget bantai Bournemouth tuh 9-0, cuma nggak bisa juga dibilang itu laga yang bagus ya. Soalnya Bournemouth itu juga kan tim promosi, dan sebelum ketemu sama Liverpool itu dibantai Arsenal 3-0, dibantai Manchester City ya 4-0. Habis itu dibantai Liverpool 9-0. Menurut gue memang nggak bisa dijadikan patokan ya. Walaupun ya kalian harus berbangga lah, tim kesayangan kalian bisa ngebantai tim lain gitu 9-0. Cuma menurut gue itu masih tanda-tanda sih. Kalian butuh pelapis dan kedalaman squadnya cuy. Terus kita ngomongin Liga Champions juga, ada Real Madrid yang Benzema-nya out cuy, cedera. Jadi sekarang mulai Hazard sih yang dipakai patokan. Jadi menurut gue juga nggak tahu gimana nanti tuh nggak ada Benzema, apakah bisa cuy atau enggak cuy. Soalnya Madrid itu kan ketergantungan sama Benzema-nya gede banget cuy. Shit, kita kalah lagi, nggak jelas. Gede cuy ketergantungannya. Kalau kalian tahu dari awal kan main yang kemarin juara Liga Champions juga. Jadi ya menurut gue sih Hazard bisa dikasih waktu untuk beradaptasi. Cuma menurut gue Hazard udah habis sih cuy. Kayak kalian punya Real Madrid tuh harus nyari striker baru cuy buat ngelapisi Benzema itu. Mereka nggak ada striker murni sih. Kalau wing gitu-gitu ada si Vinicius, ada si Rodrigo, bagus banget itu. Cuma mereka tuh nggak punya ini aja, nggak punya striker murni menurut gue. Jadi menurut gue Madrid harus ngambil striker murni sih. Ya gitulah guys, gue gue agak capek untuk main FIFA. Karena kenapa? Karena ya seperti yang kalian tahu tuh FIFA tuh sangat menuntut banyak ya, sangat menuntut banyak, dan menurut gue juga kadang capek banget cuy mainnya. Eventnya tuh panjang banget, jadi kadang capek banget gue mainnya juga. Tapi seru sih FIFA. Dan karena FIFA ini gue jadi merhatiin bola lagi, dan menurut gue tetap sih gue waktu itu sempet ngelihat main di Bundesliga ya, tim-tim Bundesliga gitu. Gue suka sama Dortmund. Cuma ya tetap tim kesayangan gue Arsenal, jadi gue bakal tetap ke Liga Inggris sih cuy. Untuk Arteta proses emang nggak bisa bohong sih, proses. Dari yang Arsenal cupu kali ya, walaupun sekarang masih peringkat 1, tapi nggak tahu bisa konsisten apa enggak ya cuy. Namanya juga Arsenal kan, meriam lontong. Gua nggak tahu dia bisa gimana nanti tuh. Semoga sih bisa konsisten sih. Terus kalau di Liga Champions apalagi yang seru? Oh ini Bayern Munchen sama Inter Milan ya. Kalau kalian nggak update tuh, woi Bayern Munchen menang cuy lawan Inter Milan, gila. Gua aja sampai serius loh. Maksud gua Bayern Munchen baru tinggal Lewandowski cuy, dan bisa ngebantai tim sebesar Inter Milan loh. Ya walaupun cuma 2-0, cuma kan menurut gua oke banget gitu. Biasanya kan kalau tim-tim yang baru ditinggal pemain pilar apalagi striker,
itu kayak masih tertatih-tatih gitu loh. Kayak contohnya yang paling konkret sih menurut gue Liverpool sih. Ditinggal Mane cuy. Coba beli Nunes, susah bersaing cuy. Karena menurut gue tuh peran striker itu sangat penting cuy di situ. Karena kalau kalian kebiasaan ya, apalagi tuh tim-tim modern zaman sekarang tuh guys, kebanyakan mereka itu lebih yang tergantung sama satu pemain, dan menurut gue itu jelek sih. Jeleknya kenapa cuy? Karena ya kalau kalian tergantung sama satu pemain, setelah pemain itu cedera atau dijual, udah selesai itu timnya. Kalian bisa lihat itu di Liverpool sih menurut gua. Contoh paling konkretnya ya. Walaupun sebenarnya gua nggak bilang Nunes jelek cuy. Nunes itu belum beradaptasi aja sebenarnya. Untuk kualitas ya, maksud gua kan kalau Haaland itu dari Bundesliga dong, yang lebih kompetitif kan pasti dibanding sama liganya si Darwin Nunes. Darwin Nunes kalau nggak salah kan dari Benfica kan. Ya kalian pasti beda dong Bundesliga sama Liga Benfica itu. Pasti lebih kompetitif Bundesliga. Makanya menurut gua Haaland tuh bakal lebih cepat untuk adaptasinya. Cuma untuk di Liga Inggris yang ketat kayak begini, itu perlu banget kemampuan adaptasi yang bener-bener cepat dari para pemainnya. Nah, gue takutnya sih karena Nunes kayak begini, gue takutnya dia malah jadi pembelian gagalnya si Klopp sih. Cuma ya kita belum tahu lah ya, karena masih baru awal musim dan masih banyak juga game week yang bakal dimainin. Cuma ini udah mulai apa ya namanya tuh pertanda cuy. Jadi semoga kalian fansnya Liverpool tetap mendukung tim kalian, dan gue juga sebagai fansnya Arsenal tuh bakal deg-degan juga. Apakah bakal tetap bisa Arsenal kayak begini cuy? Gimana menurut kalian? Atau bakal jadi ayam sayur lagi di akhir musim kayak musim kemarin? Gue udah Arsenal bisa nih, kentut abis itu malah Tottenham yang ke Liga Champions cuy. Kesel gue ngelihatnya, bener-bener serius gue kesel banget itu. Gila, malah ya kalau tim lain sih gue nggak masalah ya, ini Tottenham cuy. Gila, sakit hati gue. Tottenham yang malah itu di game week terakhir lagi, ya ampun. Kesel banget gue tuh. Tapi ya namanya bola ya, berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Cuma Arsenal kebanyakan di bawahnya. Kapan di atasnya gue juga nggak tahu cuy. Ya semoga tim kalian yang kalian dukung juga bisa segera bangkit lah ya. Apalagi untuk Chelsea, menurut gue Chelsea untuk mencat pelatih sih bisa entar-entaran sih cuy. Itu kalau kalian mencat pelatih nggak apa ya, lagi drop terus kalian pecat pelatih, terus ngeganti pelatih sama pelatih baru, otomatis kan pasti juga strateginya baru dan perlu adaptasi lagi pemainnya. Menurut gue sih nggak wise sih. Apalagi Chelsea ya dibilang jelek ya memang. Cuma untuk yang lainnya cukup banget. Masih lumayan loh. Maksud gua nggak kayak Arsenal yang musim kemarin kan, yang di terakhir peringkat terakhir sampai game week keberapa tuh peringkat terakhir, enggak kan. Jadi menurut gua Chelsea itu terlalu cepat untuk memberhentikan pelatihnya cuy. Jangan, menurut gua tuh nanti aja. Soalnya mau nggak mau tuh kalian masih butuh pelatih yang memang apa ya, memang kompeten gitu. Dan Thomas Tuchel tuh masih, cuma menurut gua emang Thomas Tuchel tuh butuh mungkin asistennya atau dia butuh pemain baru biar skema dia tuh bisa jalan gitu.
Tapi untuk pemecatan pelatih nggak bisa disalahkan 100% ke pelatih sih. Gua ngeliat pemain Chelsea juga ogah-ogahan gitu loh mainnya. Dia menurut gua nggak semuanya salah pelatih cuy. Dan ya semoga sih Chelsea membaik dan yang paling penting Arsenal bisa juara Liga Inggris lagi cuy. Ya ampun, udah lama banget Arsenal nggak juara Liga Inggris. Kacau. Dah, jadi segitu aja video dari gua. Kita bacot-bacotin bola ya kayak biasa dan bye bye.